Mengapa umat muslim baru mengetahui bahwasanya Ka'bah itu replika? Mengapa umat muslim baru mengetahui bahwa Ka'bah itu replika? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita digiring supaya menyadari bahwa Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah itu adalah cuma replika, ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan terlebih dahulu videonya dan kita akan bantah segala fitnah tuduhan agama baru ini. Silakan ya ikhwah. Dan misal nih ya, misal jika Ka'bah itu replika, maka umat muslim sebanyak 124 juta penduduk di Indonesia batallah karena menghadap kepada batu yang palsu. Wow, amazing. Oke, mari kita mengutip dari sejarawan seorang muslim yang bernama Dan Gibson. Menurut Dan Gibson, baik, pernyataan bahwa Dan Gibson adalah seorang sejarawan muslim dan itu dikatakan ilmuwan muslim adalah klaim yang salah kaprah dan tidak berdasar, ya ikhwah. Ini keliru secara akademik, bahkan nanti kami akan tampilkan ketika Dan Gibson ini disebutkan dengan para misionaris. Yang pertama, tidak ada bukti yang empiris atau deklarasi pribadi yang menyebutkan bahwa Dan Gibson ini sebagai seorang muslim. Hingga hari ini tidak ditemukan dan bahkan tidak ada pernyataan secara eksplisit tentang keimanan Dan Gibson ini terhadap Al-Quran, terhadap Nabi Muhammad SAW. Justru dalam hal ini menarik, penelitiannya bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sumber primer umat Islam. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari Wikipedia, Dan Gibson ini tidak menyebut identitas agamanya. Dari sumber Goodreads disebutkan dalam profilnya itu tidak ada berafiliasi dengan agama Islam, ya ikhwah. Namun justru karya Dan Gibson ini dikritik keras, dikritik habis-habisan oleh ilmuwan muslim. Kenapa? Karena dianggap merusak narasi sejarah Islam yang sudah akurat dan fakta adanya. Jadi dugaan kami, Dan Gibson ini adalah bukan seorang muslim. Baik, orang ini tadi mengatakan kalau misalkan di Ka'bah atau di Mekah Al-Mukarramah itu Ka'bahnya hanya replika, berarti batal sholatnya, ibadahnya umat Islam 124 juta orang di Indonesia karena salah kiblat, ikhwatillah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatillah, saudaraku, waspadai gerakan pemecah belah umat seperti ini. Seringkali kami sampaikan, seringkali pernyataan semacam ini itu muncul dari pihak-pihak yang ingin membiaskan dan bahkan bisa jadi ingin menghancurkan kesatuan umat Islam. Jadi intinya untuk mengaburkan sejarah dan menimbulkan fitnah dengan menggiring opini agar umat meragukan syiar dan situs-situs Islam itu sendiri. Situs yang mulia tentunya di dalam Islam. Namun semua tuduhannya insya Allah kami akan bantah. Mohon simak sampai akhir ikhwatillah karena ada fakta-fakta yang sangat mengejutkan juga. Kemudian kami akan bahas dengan komprehensif insya Allah Ta'ala. Dan bagi sahabat yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kita akan lihat bagaimana pernyataan orang ini. Silakan ya ikhwah. Penelitiannya, ia mengatakan bahwasanya Ka'bah saat ini bukanlah pada tempatnya. Kenapa? Sebab ada distorsi di datanya. Karena pada periode awal masjid dibangun, pada tahun 622 hingga 722 Masehi itu menghadap kepada kota Petra. Namun setelah terjadi kehancuran, yaitu merujuk kepada periode kedua, yaitu sekitar 723 sampai 772 Masehi, masjid-masjid pada masa itu ada yang menghadap kepada Petra, ada yang menghadap kepada kota Mekah saat ini. Menariknya, pada final periode yaitu 773 sampai 912 Masehi, seluruh masjid menghadap kepada kota Mekah. Nah, ini baru juga pembangunan masjid. Sudah banyak distorsi, apalagi nanti kalau kita sudah merujuk kepada bagian artefak atau manuskrip itu lebih banyak lagi. Oke, kita akan nantikan di part kedua. Saya tunggu part keduanya kalau misalkan ada. Baik, Kapila. Pernyataan dari Dan Gibson ini sudah banyak dikritik oleh ilmuwan, baik dari kalangan muslim, bahkan non-muslim pun yang masih secara jujur mengungkap fakta sejarah Islam. Ya, salah satunya misalkan adalah Profesor Dr. David King, gelar Profesor Emeritus of History of Science di University Frankfurt, menulis karya ilmiah yang berjudul The Petra Fallacy,
early mosques do face the sacred Kaabah in Mecca, but Dan Gibson doesn't know how. 2018. Ia menyebut teori Gibson tidak ilmiah dan menggunakan metode pengukuran kiblat yang keliru dan tentunya tidak akurat secara historis maupun secara astronomis. Dalam bukunya itu disebutkan, nah di sini Gibson dan sekelompok misionaris dalam berbagai video komedi mereka senang menertawakan semua materi ini. Maksudnya kiblat Petra. Sejatinya mereka tidak memahami apapun darinya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menertawakan umat muslim yang mereka kira telah menghadap ke arah Petra, ke arah yang salah menuju Mekah dalam sholat mereka selama berabad-abad. Bahkan mereka menyarankan dengan angkuhnya agar umat muslim mulai salat menghadap Petra lagi. Padahal ini keliru dan mudah untuk dibantah. Bukunya berupa PDF, sahabat Asik Ngaji, dan bisa dibaca bantahannya. Selanjutnya ada Profesor Dr. Yasin Duton, gelar Profesor of Arabic dan Islamic Studies, Universitas of Cape Town. Dalam diskusi ilmiahnya soal sejarah kiblat, ia menyinggung pendekatan Gibson tidak selaras dengan konsensus akademik. Selanjutnya ada juga Profesor Dr. Robert Hoyland, gelar beliau adalah Profesor Spesialis Sejarah Islam Awal, Dokumen Kristen Arab Kuno. Meski Hoyland sering dikutip oleh Gibson, ia sendiri tidak menyokong teori Petra dan menekankan bahwa interpretasi Gibson terlalu spekulatif dan tidak komprehensif. Selanjutnya ada Dr. Joseph Lombard, gelarnya former advisor at Royal Al Bayt Institute for Islamic Thought, dosen di Universitas Hamad bin Khalifa Qatar. Komentarnya, dalam beberapa forum akademik dan podcast, Lombard menyebut teori Gibson hanyalah kebohongan historis yang tidak punya landasan akademik dan mendistorsikan sejarah. Kemudian ada Dr. Yasir Qadhi, gelar PhD Islamic Theology, Yale University. Isi bantahannya dalam video kuliah dan Q&A, ia menganggap pertanyaan tentang Gibson dan menyebut ini bukan argumen dari dalam Islam dan tidak punya dasar dalam literatur Islam. Ini hanya orang luar yang mencoba menafsirkan agama dengan lensa yang keliru. Baik, sahabat Asik Ngaji, di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan secara sederhana terkait metodologi Dan Gibson dalam menentukan kiblat awal Dan Gibson. Dalam bukunya Early Islamic Qiblats menggunakan pendekatan yang pertama, pemetaan arah kiblat masjid awal. Jadi Gibson ini menggunakan foto satelit atau Google Earth dan alat kompas digital untuk mengukur orientasi bangunan masjid awal dari abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Ia mengukur sumbu utama masjid, arah tembok kiblat itu, dan mencocokkannya apakah sejajar ke Petra, Yordania, atau misalkan ke Mekah Arab, atau misalkan ke Yerusalem, atau ke arah lainnya. Selanjutnya, Gibson ini membuat kategori, mengklasifikasikan arah kiblat menjadi mengarah tepat ke Petra, mengarah ke Mekah, atau ke arah Petra dan Mekah, begitu. Di antaranya begitu, antara Mekah dan Petra. Kemudian analisis historis yang mencoba mencocokkan temuan itu dengan periode sejarah seperti masjid pada masa awal Nabi dan Khulafaur Rasyidin yang mengarah ke Petra. Kemudian masjid setelah zaman Umayyah baru mengarah ke Mekah, katanya seperti itu. Dari sini ia menyimpulkan bahwa Islam awal itu sebenarnya bermula di Petra, bukan dari Mekah. Nah, jadi Dan Gibson ini tidak menggunakan metode ilmiah di masanya. Jadi metode Dan Gibson ini terlalu presisi, alhamdulillah, seolah mengharuskan arah kiblat tepat ke koordinat Petra. Ia tidak memberi ruang terkait bagaimana di zaman dulu itu adanya kurang diperhatikan seperti arsitektural dan bagaimana dengan keadaan medan geografi. Kemudian keterbatasan seperti teknologi, karena masa itu masa yang kuno. Karena dalam ilmu geografi atau arsitektur kuno tentunya penyimpangan sedikit beberapa derajat adalah wajar, apalagi tanpa GPS. Selanjutnya, penggunaan Google Earth tidak cukup ilmiah. Foto satelit bisa saja terdistorsi oleh fotografi dan sudut bangunan bisa berubah oleh resortasi. Gibson mengukur arah tembok bukan niat arah kiblat jemaah. Bisa saja bangunannya ke bukan kiblat karena hal tertentu, tapi jemaatnya yang menghadap kiblat dan ia tidak memperhitungkan pengaruh kota juga atau medan lokal terhadap bentuk masjid. Kemudian dia mengabaikan metode tradisional penentuan kiblat. Peneliti
penelitian modern menunjukkan bahwa Muslim awal menggunakan arah matahari saat waktu tertentu. Contohnya memakai bintang seperti Canopus dan bintang kutub selatan. Ini menyebabkan perbedaan arah kiblat antara wilayah, bukan karena mengarah ke Petra. Referensi akademis seperti David King, pakar astronomi, menegaskan bahwa masjid awal dibangun berdasarkan metode ilmiah lokal yang bervariasi, bukan karena mengikuti Petra. Nah, sumber ini dari Islamic Astronomy and Geography tahun 2005. Kemudian, tidak ada bukti Petra sebagai pusat Islam awal. Tidak ada teks Arab kuno, prasasti, koin, atau manuskrip yang menyebut Petra sebagai tempat Nabi Muhammad SAW. Dan Gibson hanya menafsirkan orientasi bangunan tanpa dukungan arkeologi atau manuskrip kuat. Dan yang paling lucunya lagi dari Gibson ini, sampai sekarang dia belum bisa menemukan air Zam-Zam di Petra. Gibson membuat klaim besar bahwa Ka'bah bukan di Mekah, tapi di Petra katanya. Klaim ini seperti mengguncang ikhwafillah. Ini seperti wow, namun seperti bangunan tanpa fondasi. Ia retak oleh logika ya ikhwah, dan runtuh di bawah beban bukti. Mari kita berpikir sehat. Yang pertama, di mana Zam-Zamnya di Petra? Ka'bah tanpa Zam-Zam, bagaimana ceritanya? Air Zam-Zam bukan sekedar sumur, tapi simbol kontinuitas spiritual dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Dan Gibson tidak pernah menemukan, apalagi membuktikan bahwa Petra memiliki sumur yang mengalirnya terus-menerus, dihormati oleh penduduknya, diabadikan dalam sejarah. Tidak ada sampai sekarang. Yang kedua, di mana wukufnya di Petra? Wukuf di Arafah bukan sekedar ritual, ia adalah inti haji. Haji adalah Arafah, kata Nabi, al-hajju Arafah. Namun, mana Petra? Di mana Petra? Ia adalah kota sempit di antara tebing curam. Tidak ada padang luas, tidak ada tempat wukuf, tidak ada sejarah ibadah, kemudian berjamaah besar di sana. Jika Petra adalah Makkah, maka kemana umat Islam berdiri untuk wukuf pada kala itu? Selanjutnya, di mana jumrohnya di Petra? Mina dan jumroh adalah bagian dari warisan Ibrahim, 3 tugu yang kemudian dilempari. Ini simbol perlawanan kepada setan la'natullah alaih, dan ini merupakan bagian penting dari ritual haji. Gibson tidak pernah menyebut satu pun lokasi pasti di Petra yang digunakan untuk lempar jumroh. Tidak ada tugu-tugu, tidak ada ritual, tidak ada sejarah. Mari kita jujur di sini. Jika Petra adalah pusat haji, mana padang Arafahnya, mana sumur Zam-Zamnya, mana tugu jumrohnya? Jadi di sini Dan Gibson tidak menjawab. Ia hanya mengklaim bisa mengganti kiblat, tapi lupa bahwa Islam syarat akan bangunan, penuh akan sejarah. Selanjutnya, para sahabat tabi'in, fuqaha, dan sejarawan awal tidak satu pun menyebut Petra untuk awal dakwah Islam. Mereka menyebut Mekah, menyebut Ka'bah, menyebut air Zam-Zam, menyebut Mina, menyebut Arafah. Semuanya masih ada hingga hari ini, dan itu ada di lingkungan Mekah Al-Mukarramah. Jadi kenapa malah jauh-jauh ke Petra gitu ya? Semuanya punya bukti geografis, spiritual, dan historis. Nah, penutup dari kami, wabil khususnya kepada orang ini mungkin ya, dan terkhususnya lagi kepada Dan Gibson. Maka pertanyaannya sekarang bukan di mana kiblat masjid pertama, tapi di mana akal sehat saat fakta dibuang demi sensasi dan kebohongan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bantahan dari kami kepada orang yang mengatakan bahwa Ka'bah yang ada di Mekah itu adalah replika katanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau agama mereka, agama yang seperti ini, sholat itu sudah tidak dilaksanakan lagi, alhamdulillah. Jadi sudah dihapus. Syariat sholatnya tidak dihapus, tapi sudah diganti katanya. Cuman di hati. Ya seperti apa ya? Agama apa seperti itu? Alhamdulillah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, sahabat Tasik Ngaji, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jika bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.